Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Klaten. Pada pertemuan ini, saya akan menyajikan materi kelas 10 semester 2 pada materi ragam gejala sosial. Pada materi ragam gejala sosial, saya akan mengambil submateri perilaku menyimpang. Kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah untuk KD pengetahuan, siswa dapat menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial di masyarakat. Untuk KD pengetahuan, siswa dapat mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala sosial di masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari istilah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan disebut dengan istilah devian. Adapun perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut dengan istilah konformitas. Sekarang kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Artinya, penilaian penyimpangan tidaknya suatu perilaku harus berdasar pada kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Yang kedua, penyimpangan bisa diterima, juga bisa ditolak. Kalau diterima apabila penyimpangan itu bersifat positif, artinya bisa memberikan inovasi atau pembaruan bagi kehidupan masyarakat. Bisa ditolak, disebut juga dengan istilah penyimpangan negatif, artinya bisa membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Artinya, perbedaannya ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangan. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal. Yang kelima, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif. Artinya, perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Sekarang kita akan mempelajari klasifikasi penyimpangan sosial. Yang pertama, berdasarkan sifat-sifat penyimpangan dibagi dua, yaitu ada penyimpangan positif, ada penyimpangan negatif. Artinya bahwa penyimpangan itu tidak semuanya negatif. Ada juga yang positif. Penyimpangan dikatakan positif apabila merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan. Meskipun cara yang dilakukan
menyimpang dari norma yang berlaku. Atau artinya dikatakan positif apabila memberikan inovasi atau pembaruan. Misalnya wanita karir, seorang ibu yang bekerja di kantor, di perusahaan, itu termasuk penyimpangan positif. Karena pada zaman dulu, seorang wanita atau seorang ibu hanya tinggal di rumah. Tetapi sekarang perkembangan zaman, seorang ibu boleh bekerja di luar demi mencukupi kebutuhan keluarga. Maka dikatakan penyimpangan positif. Kemudian, penyimpangan dikatakan negatif apabila merupakan tindakan yang dipandang rendah dan melanggar nilai dan norma dalam masyarakat, atau perilaku itu sudah tidak ditoleransi oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemerkosaan misalnya. Jadi itu berdasarkan sifatnya. Sekarang kita akan mempelajari penyimpangan berdasarkan bentuknya. Ada dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi si pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat. Cirinya bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan berulang-ulang, dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Contoh penyimpangan primer adalah pengemudi yang sekali melanggar lalu lintas misalnya. Siswa yang tidak mengerjakan tugas, siswa yang membolos, itu termasuk penyimpangan primer. Tetapi kalau primer itu sudah berulang-ulang terus dilakukan, nanti akan berdampak pada penyimpangan sekunder. Yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Adalah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai pelaku menyimpang. Jadi sudah tidak ditoleransi oleh masyarakat, atau dikatakan penyimpangan negatif. Misalnya orang yang mabuk-mabukan terus-menerus, pencurian, penodongan, pembunuhan, dan sebagainya. Sekarang penyimpangan sosial berdasarkan jumlah pelakunya. Ada 3, yaitu ada penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan gabungan individu dan kelompok. Sekarang kita akan mengenal penyimpangan individual, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang individu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, seseorang melakukan pencurian sendirian, pembunuhan sendirian, perampokan sendirian, itu termasuk penyimpangan individu. Yang kedua, penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma dalam masyarakat, artinya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya tawuran antar pelajar misalnya. Yang ketiga adalah penyimpangan gabungan individu dan kelompok. Adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok, namun otak dalangnya atau
dikendalikan oleh satu orang. Misalnya kasus terorisme, jadi ada otak dalangnya. Kasus pembobolan sebuah bank, jadi ada satu orang yang mengendalikan, termasuk penyimpangan gabungan, yaitu individu dan kelompok. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori penyimpangan sosial. Sebenarnya banyak sekali yang kita pelajari tentang teori penyimpangan sosial, namun kali ini kita akan mempelajari dua teori utama, yaitu ada teori diferensial asosiasi dan teori labeling. Teori diferensial asosiasi atau disebut dengan istilah teori pergaulan berbeda. Menurut pandangan teori ini, penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda atau pergaulan yang salah yang terjadi melalui proses alih budaya. Contohnya, seorang siswa yang bergaul dengan teman yang suka bolos, suka berkelahi, suka minum minuman keras, kemudian dia ikut bolos, ikut berkelahi, berarti ini karena salah bergaul. Yang kedua adalah teori labeling atau pemberian tanda label. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling, pemberian julukan atau cap atau etiket dan merek yang diberikan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial. Contohnya, seorang siswa yang pertama kali menyontek, baru pertama nyontek, ketahuan, dia disebut penyontek misalnya. Atau seorang ayah, karena kondisi yang terjepit, dia mencuri ayam tetangganya. Baru membuka kandang, dia ketahuan, dia disebut pencopet. Nah, ini sudah memberikan label negatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor penyebab perilaku menyimpang. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Artinya, seseorang melakukan penyimpang karena salah menyerap nilai norma dalam masyarakat. Kita ambil contoh misalnya, seorang pelajar SMA X bergabung dengan SMA Z yang suka berkelahi, suka bolos, terus siswa SMA X tersebut ikut-ikutan seperti SMA Z. Jadi, contoh tersebut termasuk proses sosialisasi yang tidak sempurna atau salah bergaul. Contoh yang lain misalnya, seorang wanita yang kepria-priaan, tomboy, atau seorang pria yang kewanita-wanitaan. Itu contoh perilaku menyimpang karena sosialisasi yang salah atau sosialisasi tidak sempurna. Penyebab yang kedua adalah proses sosialisasi sub-budaya menyimpang. Artinya, seseorang menyimpang karena salah menyerap budaya yang berbeda. Contohnya, seorang pelajar bergabung dengan kelompok remaja punk yang suka nongkrong-nongkrong di jalan, suka ngumpas, suka keluyuran, terus pelajar tersebut ikut-ikutan seperti anak punk. Berarti dia salah menyerap budaya berbeda. Seorang pelajar meniru budaya punk. Ini termasuk contoh proses sosialisasi sub budaya menyimpang. Kalau yang tadi sosialisasi yang tidak sempurna tadi kan kelompok pelajar
bergabung dengan kelompok pelajar yang lain, namun yang satu kelompok pelajar yang baik-baik kemudian bergabung dengan kelompok pelajar yang melakukan banyak penyimpangan. Dan dia ikut-ikutan, termasuk proses sosialisasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, karena sikap mental yang tidak sehat. Artinya, seseorang dikategorikan memiliki sikap mental yang tidak sehat apabila dia melakukan penyimpangan berkali-kali namun tidak merasa jera atau tidak kapok atau selalu mengulangi terus-menerus. Misalnya, seorang residivis yang sudah sering keluar masuk penjara. Penjara dianggap sebagai hunian sementara. Setelah dia dibebaskan, dia melakukan kegiatan penyimpangan lagi, pencurian lagi. Berarti sikap mentalnya sudah tidak sehat. Atau seorang pelajar sering tidak mengerjakan tugas, berkali-kali diingatkan tidak mempan, diingatkan oleh bapak ibu guru tidak mengindahkan. Berarti sikap mentalnya tidak sehat. Faktor berikutnya adalah pelampiasan rasa kecewa. Seseorang melakukan penyimpangan karena dikecewakan oleh perilaku orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang dikhianati oleh pasangannya, oleh kekasihnya misalnya, atau teman dekatnya, kemudian melakukan pembunuhan. Jadi ini termasuk karena rasa kecewa. Yang kelima adalah penampilan atau gaya-gayaan. Seseorang melakukan penyimpangan karena penampilan atau gaya-gayaan biar dibilang orang modern atau kaya. Contohnya, seorang remaja yang selalu berpakaian yang serba mahal, yang kalau belanja suka di mall, di pasar-pasar modern, di swalayan, sementara kondisi orang tuanya hanya pas-pasan. Tapi dia malu kalau dibilang orang miskin, maka dia mengubah penampilannya. Maka ini contoh penyimpangan karena gaya-gayaan. Pada materi di awal tadi, kita telah mengenal klasifikasi perilaku menyimpang. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengenal bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang lain. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai dan norma sosial dan agama. Dampak negatif yang ditimbulkan akan menyebabkan berkurangnya produktivitas seseorang selama pemakaian bahan-bahan tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, kalian sebagai remaja harapan bangsa, sebagai pelajar, hindarilah narkoba. Karena narkoba bisa menghancurkan masa depan kalian. Yang kedua adalah penyimpangan seksual. Adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Penyebabnya suka melihat film-film porno, buku, majalah porno, atau kalian suka membuka situs-situs negatif di HP Anda. Untuk itu anak-anak, untuk menghindari perilaku ini, kalian harus meminimalkan membuka tayangan-tayangan yang berbau pornografi dan porno aksi. Artinya, karena itu akan mengganggu konsentrasi belajar kalian. Kalian masih remaja, harus menghindarkan untuk melihat tayangan-tayangan yang negatif seperti itu. Karena belum usianya. Bentuk penyimpangan yang keempat adalah alkoholisme. Alkohol disebut juga racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Orang yang mengkonsumsi akan kehilangan kemampuan mengendalikan diri,
baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Sehingga seringkali pemabuk melakukan keonaran, perkelahian, hingga pembunuhan. Untuk itu anak-anak sebagai remaja, hindarilah minuman-minuman yang alkohol karena akan mengganggu kesehatan kalian. Bentuk penyimpangan yang keempat adalah kenakalan remaja. Gejala kenakalan remaja tampak pada masa pubertas, yaitu usia antara 14-18 tahun. Jadi pas kan seusia kalian masa remaja, karena pada masa ini jiwanya masih dalam keadaan labil, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Pada masa ini remaja juga masih pada masa transisi, sehingga kalau tidak pandai-pandai menjaga diri, tidak pandai-pandai memilah-milih dalam pergaulan, remaja bisa menjadi salah bergaul. Untuk itu anak-anak, di masa remaja ini, isilah kegiatan yang positif, kegiatan yang kreatif, yang menumbuhkan inovatif, sehingga kelak berguna bagi masa depan kalian. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak harus meminimalkan berinteraksi dengan orang banyak, menjaga diri selalu sehat, hindarilah hal-hal perilaku negatif yang akan menghancurkan di masa usia remaja kalian. Jadilah remaja yang produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga kelak kalian jadi remaja yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Akhir kata anak, pada materi ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan pada materi penyimpangan sosial ini akan menambah wawasan luas bagi kalian, agar kalian bisa memilah-milih, mengambil intisari, mana yang baik dan yang buruk. Kemudian Anda mulai meminimalkan berbagai bentuk penyimpangan, sehingga kelak kalian menjadi remaja yang memiliki masa depan yang baik. Akhir kata, pada pertemuan ini kita akhiri dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu materi pengendalian sosial. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.